Oke, assalamualaikum semua, selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Kita seperti biasa paling cuman 10 menit, 15 menit, nggak lama. Jadi nanti besok-besok kalau kalau masuk langsung aja gabung ke dicek Google Meet-nya saya sudah masuk apa belum. Tapi biasanya kalau saya udah posting absen itu biasanya langsung bisa join Google Meet-nya itu. Ini coba saya lihat dulu ada berapa orang. Ada Adam, Dea, Fiona, Gary, Irsad, Muhammad Iqbal, Hafid, Faras, Iqbal lagi, Ramadan, Novi, Yofi, Ramanda, Relino, Rizky, Sudirman, Vivi, Sudirman keren ya, kayak nama ini jalan. Udah 21 orang, ya sudahlah kalau adanya segini. Kita di kelas kita tuh sekitar 30-an. Ini berarti baru 60%-nya yang hadir. Tuh. Coba saya share screen dulu ya. Mana. Di layar kalian munculnya apa? Masih itu ya? Belum muncul, Pak. Belum muncul ya. Ini saya izinkan dulu. Muncul. Sudah muncul belum PPT-nya nih? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, sudah. Oke, selamat pagi semua. Nah, di sini masuknya pertemuan kedua ya. Nggak apa-apa lah, pertemuan satu juga materinya nggak terlalu jauh dari kita ya. Nah, pada ini kita pertemuan kedua, kalian semester 2. Mata kuliahnya manajemen basis data. Harusnya enaknya ini di apa sih namanya? Dilanjutkan sama yang ngajar konsep basis data kemarin. Ya enggak apa-apa nah. Kok nggak jalan? Bentar. Nah, kalau kita bicara tentang basis data ya, saya tuh lebih suka cerita-cerita gini aja. Untunglah saya ngajar teori, kalau saya ngajar praktek tuh pusing lah saya. Nah, basis data itu sama, kata-katanya itu ada basis, terus ada data, karena mereka berdua digabungin, makanya jadinya basis data. Coba kita bahas satu-satu dulu. Pertama tuh ada namanya data ya. Kalau kalau bahasa kerennya, literally gitu kan, yang artinya secara harfiah itu, data itu semua kejadian nyata di muka bumi ini. Entah itu orang kecelakaan, entah itu nama orang, entah itu tanggal lahir, entah itu rekam bentuk dari suatu kejadian dalam bentuk kode, koma, apa segala macam gitu. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau memastikan dulu nih, suara saya aman nggak? Aman, Aman, Pak. Pak. Aman ya. Oke. Oke. Itu kenapa bisa dibilang data, karena memang dia itu menyajikan dan merepresentasikan apapun kejadian yang ada di muka bumi ini. Enaknya itu bisa dibilang data itu adalah fakta itu kan, fakta apapun. Sedangkan basis itu bisa kita kategorikan seperti susunan misalkan, kalau kita udah misalkan ya, anggap contoh saya aja ya, saya kan kalau kerja itu kan biasanya pakai pakaian itu sesuai dengan susunan yang ada di lemari. Oh, lemari ini susunan paling atas baju ini, ya udah saya pakai itu. Ternyata besok susunannya berubah pakai baju itu. Nah, kurang lebih
basis itu seperti itu. Makanya jika dikombinasikan dengan data, basis data jadi adalah susunan fakta atau kumpulan fakta yang tersusun rapi dan terstruktur. Kurang lebih kayak gitu. Oke, coba kita buka berikutnya. Udah kelewatan. Nah, analoginya kita kan biasanya tuh belajar sesuatu tuh enaknya gampangnya kalau kita bisa menggambarkan hal tersebut. Jadi kalau itu jadi rumah ini nggak enak ya kalau kita lagi ngajar nih mereka tiba-tiba masuk ngomong gitu kan ya. Nah, jadi analoginya kayak gini, basis data itu ada rumah, ada lemari, ada pakaian. Kan kalau kita biasa di rumah itu kan di dalam rumah itu pasti biasanya ada lemari ya. Nah, di dalam lemari itu juga ada pakaian. Jadi bisa kita ambil simpulan ya, kalau basis data itu adalah data-data yang terstruktur di dalam data lainnya secara rapi dan terintegritas. Artinya data yang satu dan data yang dua itu saling berkaitan sehingga saya ulangi lagi, jadi data yang satu dan data yang lainnya tuh saling terkait dan terintegritas. Makanya saya ambil contoh ini, ada rumah, ada lemari, ada pakaian. Kalau ngajar di kelas tuh enaknya tuh bisa sambil gambar-gambar. Di sini kayaknya kurang bisa gambar-gambar ya. Tapi enggak apa-apa lah. Saya anggap kalian itu mengerti saja. Ini slide-nya paling ada cuma 5-6 slide kalau nggak salah. Nah, kita kan mau belajar itu basis data. Harusnya kita harus tahu juga dong hierarki database itu seperti apa. Nah, yang pertama hierarki database itu ada bit. Nah, bit itu apa ya? Kalau di bumi ini kan satuan terkecil kita itu atom. Nah, kalau di database itu satuan terkecilnya itu adalah bit yang terdiri dari 0 dan 1. Itu biasanya dipakai dalam bahasa mesin awalnya. Makanya saklar on off itu kalau kalian lihat di mana-mana itu pasti lambangnya 0 sama 1. Kalau 0 itu listriknya berhenti, kalau 1 listriknya jalan. Itulah semua. Kemudian ada kumpulan beberapa bit itu kita sebut byte. Kalau penjelasan kayak gini nih enaknya ini. Pernah nggak kalian lihat misalkan provider apa gitu kan menyediakan internet 30 Mbps. Nah, dalam bayangan kita kan kenceng ya 30 Mbps. Padahal B di situ adalah bit bukan byte. Jadi harus dibagi 8 dulu baru tahu kecepatan aslinya berapa byte. Gitu. Makanya kan yang provider tuh kalau lihat kita kan 100 Mbps. Tapi 100 itu dalam satuan bit ini, bit yang paling atas. Sedangkan kalau mau dirubah ke byte itu kan harus dibagi 8 dulu. Karena apa? 1 byte itu 8 bit. Gitu. Kemudian ada kumpulan beberapa terus byte ini juga merepresentasikan satu karakter loh. Misalkan ada huruf A. A itu binernya itu adalah 64 dan 64 itu kalau dijadikan bit itu adalah 00 sekian 00 gitu. Nah, sih karena nggak ada papan tulis ini bingung saya nulisnya. Tapi saya anggap aja kalian mengerti ya karena kalian ini udah mahasiswa gitu kan. A itu 64 apa 65 gitu. Itunya desimalnya. Nah, dari desimalnya kan kita harus cari dulu bitnya berapa. Nah, bitnya itu nanti dibagi 8 gitu karena dia biner. Bagi 8 bagi 2 gitu karena dia biner. Ya, terus ada recall, ada fill. Fill itu gabungan dari beberapa byte. Kalau